Selamat siang sekali lagi. Yang terhormat Pastor Paroki, Pastor Dismas, serta para pastor lainnya yang hadir dalam perayaan ini, yang boleh dikatakan mewakili berbagai kalangan. Ya, ada pastor-pastor asal Tata Aran, senior saya dan junior saya, Pastor Tinggogoy, Pastor Fani Manengkei, lalu ada mantan-mantan pastor paroki dari sekian banyak, ya boleh datang kemari di sini, Pastor Terry, Pastor Yo Ansou yang 2 kali jadi pastor paroki Tata Aran, ya. Pastor Ardi, ya sebagai MSc, ya, mau lihat-lihat udah, memang saya makin tua ya. Mereka junior-junior yang penuh energi. Lalu dari kongregasi lain juga, Pastor baru sekarang ketemu jadi dari CSE, ya. Terima kasih sudah menghadiri perayaan ini. Dan juga perwakilan-perwakilan dari umat paroki Tata Aran yang hadir, beserta keluarga paling dekat saya yang boleh hadir di sini, serta umat sekalian dimanapun berada yang mengikuti perayaan ini secara online. Bersama dengan pemazmur, hari ini saya mau berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Dari Mazmur 118 ayat 29. Saya tentu bersyukur atas anugerah imamat yang saya terima 40 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 29 Juni 1981 bersama dengan 2 rekan lain, yaitu Pastor Aloysius Roong MSc yang meninggal pada tanggal 4 April tahun 1998, dan Pastor Frans Rares MSc yang meninggal pada tanggal 8 Maret tahun 2020. Kedua rekan tabisan ini telah kembali ke alma mater kami, yaitu Seminari Menengah Kakaskasen. Pada tanggal 10 Juli kemarin, saya berkenan untuk berziarah ke makam mereka, didampingi oleh perwakilan keluarga. Sebenarnya ada satu teman kelas lain juga yang memang menunda tabisannya tetapi menjadi imam, yaitu Pastor Yopi Sumakut. Kami sama-sama alumni Kakaskasen yang bergabung menjadi MSc, dan dia sudah meninggal juga pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 yang lalu di Jakarta. Mungkin kalau lihat slides ya, ada 4 anak muda, masih poco-poco waktu itu, 2 duduk, 2 berdiri, kamilah berempat itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu perjalanan panggilan saya sudah dimulai dari keluarga sendiri, khususnya orang tua, papa mama yang menciptakan suasana keluarga yang memungkinkan benih panggilan saya mulai bertumbuh untuk menjadi imam.
Ketertarikan ini berlanjut ketika saya duduk di sekolah rakyat Katolik Tata Aran. Dulu kami tidak tahu ada nama Santa Marieta. Saya tidak tahu mulai kapan itu dipakai, tetapi dulu hanya disebut sekolah rakyat Katolik. Kemudian menjadi sekolah dasar tentu. Lalu melayani sebagai misdinar di altar Tuhan, dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Seminari Menengah Kakaskasen tingkat SMP dan SMA tahun 1966 sampai 1973, lalu ke Seminari Pineleng tahun 1974 sampai saya ditabiskan tahun 1981. Terima kasih kepada Pastor Terry yang mengawali khotbahnya tadi dengan mengingatkan akan momen-momen penting ketika saya dipanggil menghadap altar Tuhan, mulai dari mengikrarkan kaul pertama, kaul kekal, ditabiskan diakon, sampai dengan ditabiskan imam. Semua momen itu saya iakan dengan ya, saya hadir. Saya hadir di hadapan Tuhan, saya hadir di hadapan gereja, saya hadir di hadapan umat. Demikian, saya menjalani tugas perutusan sebagai imam selama 40 tahun. Dan kalau dihitung-hitung dari 40 tahun itu, tugas penggembalaan umat atau tugas keuskupan hanya berlangsung 4 tahun. 2 tahun pertama sebagai imam muda, saya ditugaskan sebagai pastor rekan atau pastor bantu di paroki Katedral Manado, walaupun saya memimpikan mau kembali ke Pulau Kei, Maluku Tenggara, di mana pada tahun 1979 saya menjalani tahun pastoral. Tapi nasib berbicara lain, saya harus mendengarkan suara dan kehendak Tuhan yang membimbing saya untuk tugas-tugas dalam tarekat, dalam lingkup tarekat selama 36 tahun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Maka atas segala berkat rahmat yang saya terima dari Tuhan sebagai imam selama 40 tahun ini, dan saya mau menyebut sedikit berkat kesehatan yang saya terima, karena waktu di seminari menengah saya termasuk anak yang paling tidak bisa olahraga, selalu nomor ke belakang, baik di lapangan maupun di kolam renang, di mana saja. Tapi toh saya boleh menjalani hidup imamat selama 40 tahun, dan atas semuanya itu, dari hati berlimpah rahmat, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin semua sudah tahu bahwa saya suka menggunakan kalimat Latin ex abundantia cordis, dari hati yang berkelimpahan rahmat dan berkat Tuhan, saya menjalankan tugas pelayanan saya. Maka pada kesempatan yang indah ini, saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar saya, Papa dan Mama. Mama yang sudah meninggal pada bulan November tahun 1990, dan Papa bulan November juga
tahun 1991. Pas kurang lebih selang 1 tahun. Saudara-saudaraku, kakak-kakak saya, tidak ada adik, karena saya memang bungsu di dalam keluarga, ya. Serta keluarga besar saya dari pelbagai pihak, saya menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan pelbagai macam bentuk-bentuk pendampingan. Kepada umat paroki Tata Aran yang selalu mengingat saya juga menyampaikan banyak terima kasih. Ada banyak rekan imam, juga uskup-uskup, biarawan-biarawati, dan umat sekalian. Ada begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan. Ada begitu banyak perjumpaan dengan pelbagai kalangan. Ada begitu banyak kebaikan dan kemurahan hati yang patut saya syukuri. Saya bersyukur bahwa di tengah pelbagai pembatasan karena pandemi COVID-19, saya diperkenankan untuk merayakan syukur imamat ini walaupun dalam segala bentuk keterbatasan dan tentu dalam kesederhanaan. Pastor Terry tadi memang menangkap dengan benar apa yang menjadi jiwa hidup saya, yaitu supaya yang menjadi besar adalah Kristus, yang menjadi besar adalah orang-orang yang saya layani. Biarlah saya tetap menjadi kecil, seperti yang diungkapkan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 30. Saya belajar bahwa inti suatu perayaan seperti ini bukan terletak pada begitu banyak tamu, begitu banyak sambutan, begitu banyak atraksi, begitu banyak kata-kata pujian, begitu banyak makanan yang berlimpah ruah. Tetapi inti suatu perayaan syukur ada di dalam hati yang berterima kasih kepada Tuhan atas kelimpahan rahmat-Nya. Oleh karena itu, saya mau menjadikan perayaan syukur 40 tahun ini sebagai perayaan kebaikan dan kemurahan hati Allah kepada saya, yang saya boleh juga berikan sebagai berkat untuk orang-orang lain. Perkenankanlah saya meminta maaf sebesar-besarnya karena perayaan ini tidak dapat dilangsungkan seperti rencana semula, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak paroki. Saya tahu sudah banyak pengorbanan, tenaga, waktu, bahkan material yang telah dicurahkan. Ada panitia yang akhirnya tidak dapat menjalankan fungsinya seperti direncanakan. Pasti ada yang merasa kecewa. Pastor Terry juga menangkap hal ini. Maka perayaan yang kita lakukan sekarang ini dengan keterbatasan tamu-tamu yang diundang sebagai perwakilan dari umat, bagi saya sudah merupakan perayaan yang terbaik yang dapat kita adakan. Tidak ada maksud apa-apa untuk menyederhanakan
perayaan yang sudah direncanakan. Tapi kita semua mau peduli dengan kebaikan yang lebih besar, kebaikan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita satukan pengorbanan kita pada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan mari kita pikul bersama-sama bersama dengan Kristus. Berkat-berkat yang kita terima dari suatu perayaan, walaupun hanya sederhana, tidak kalah berlimpah dari suatu perayaan yang begitu mulia dan besar. Semangat kesederhanaan yang tampil dalam perayaan ini juga mengungkapkan semangat yang saya hidupi, yang saya perjuangkan, dan saya wartakan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya perayaan di paroki ini yang disederhanakan atau disesuaikan, tetapi juga perayaan-perayaan yang direncanakan di Jakarta pada tanggal 29 Juni yang lalu. Semuanya hanya dihadiri oleh beberapa orang dan disiarkan secara online. Perayaan sore saya di Jakarta secara online dihadiri oleh 12 orang. Tetapi yang menonton lewat YouTube 800 lebih connection. Mereka merayakan juga atas cara online saja, tetapi semua dalam satu perayaan syukur. Sebenarnya juga pada tanggal 10 Juli kemarin sudah direncanakan lama dengan Gotaus dari Keuskupan Manado untuk merayakan di seminari Kakaskasen yang menjadi usulan saya. Saya mau bersyukur di alma mater yang membentuk saya sebagai calon imam, atau yang dikatakan menjadi lembaga formal yang pertama di mana saya ditempa menjadi seorang calon imam. Tapi itu pun batal dan dialihkan ke Manado dan hanya dihadiri oleh 50 orang dari 200 orang undangan yang sebenarnya. Yang lain terpaksa kita harus minta maaf. Dan itu pun dilaksanakan di halaman ruang yang terbuka. Sesudah misa, seperti sekarang, hanya sapaan dari saya, sapaan dari uskup, lalu bubar. Jam 8 malam sudah sepi. Saudara-saudara yang terkasih, seperti sudah diangkat, biarlah perayaan ini menjadi perayaan kebaikan dan kemurahan hati Allah, terutama yang saya alami selama 40 tahun sebagai imam. Ketika merencanakan perayaan ini jauh hari sebelumnya, sejak dari tahun yang lalu, walaupun sudah pandemi, saya berpikir kalau saya bisa merayakan 40 tahun nanti sebagai imam, saya mau memfokuskan perayaan ini sebagai perayaan kebaikan dan kemurahan hati Allah yang saya terima sekian tahun sebagai imam. Maka untuk itu
Lalu saya menyusun bersama dengan dijadikan judul dari buku ini. Untuk mengetahui lebih lanjut perjalanan imamat saya, sebagian sudah disampaikan oleh Pastor Terry tadi, tapi bisa dibaca secara panjang lebar di sini. Dan tentu peranan dari Desa Tata Aran, dari Paroki Santo Antonius tercakup di sini. Dari sinilah saya juga memperoleh banyak kemurahan hati dari umat, dari kenalan-kenalan saya. Dan kemurahan hati itulah yang saya juga bagikan sebagai kemurahan Tuhan yang saya salurkan. Saya mengingat alma mater saya, Seminari Menengah Kakaskasen. Maka sebenarnya acara di sana lalu ditunda ke Manado, tapi acara penyerahan donasi saya tidak ditunda. Saya dapat menyerahkan sejumlah uang 100 juta rupiah. Pada saat yang sama, saya juga menyerahkan untuk Seminari Agustinianum sebanyak 25 juta rupiah. Dan kepada Gotaus Keuskupan Manado, saya janjikan 10 juta, tapi kemudian dinaikkan menjadi 12 juta. Dan kepada Tarekat MSC untuk pembinaan generasi muda di rumah-rumah bina di Jakarta tanggal 29 Juni, saya sudah serahkan 40 juta rupiah. Dan tentu juga saya mau mengingat alma mater saya yang pertama. Zaman kami dulu belum ada TK, jadi langsung SD, sekolah rakyat. Beberapa hari lalu, saya didampingi oleh 3 teman kelas saya, Bapak Buang Supit, Ibu Keke, mantan guru, lalu Ibu Trace Monika, datang lihat-lihat alma mater kami, sekolah Katolik, SD Katolik Tata Aran. Kepala sekolah ada di sini, Ibu Elvira. Ya. Saya persilakan. Jadi sebagai tanda terima kasih kepada SD Tata Aran, saya ingin memberikan sumbangan didampingi oleh wakil keluarga Bapak Paulus Mangkei. Satu set lengkap komputer desktop ada di sana. Jadi di situ ada motherboard tentu, ada sampai printer, sampai wifi sudah ada di dalam. Ya. Lalu juga kami melihat-lihat ternyata ada tangga yang menghubungkan gedung di lantai atas itu belum selesai. Itu juga kami akan selesaikan.
Secara khusus untuk penyelesaian tangga ini, saya sudah sepakat dengan teman-teman kelas menjadi donasi kami. Jadi dalam pengerjaannya teman-teman kelas saya akan membantu. Yang dikenal di Tata Aran ini sebagai kelompok Makarya yang saya bentuk kira-kira 24 tahun lalu. 23 tahun lalu. Sampai sekarang masih ada. Walaupun teman-teman lain ada yang meninggal, tapi yang masih ada masih tetap berjalan. Lalu tentu juga saya mengingat paroki saya sendiri. Paroki Santo Antonius Padua Tata Aran II yang telah menjadi sumber rohani bagi saya. Maka saya persilakan Pastor Paroki untuk boleh sedikit menerima kenang-kenangan dari perayaan syukur saya berupa 2 buah LCD projector. Yang satu sudah dirayel, ya, berfungsi dengan baik. Supaya kalau ada rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan atau acara lain sudah bisa lebih canggih. Demikian saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih kepada semua. Kita telah menjadikan perayaan syukur ini sebagai perayaan umat, perayaan kita semua sebagai umat paroki Tata Aran. Terima kasih kepada keluarga, kepada umat, dan kepada siapa saja yang atas caranya masing-masing telah mengambil bagian dalam perayaan syukur saya ini. Berkat perlindungan Tuhan menyertai kita semua di hari-hari yang akan datang. Juga saya akan serahkan kepada Pastor Paroki ya, buku ini. Tadi Pastor Terry sudah menyinggung, saya serahkan 200 eksemplar buku. Ya. Nah, kemurahan dari umat, katakanlah untuk berdonasi melalui buku ini akan dipakai juga untuk keperluan dan kebutuhan paroki. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli 100.000 rupiah, boleh tentu memberi lebih baik lagi ya. Sebab kalau cuma lihat ongkos cetak ini, ya sekitar 140-150 ribu hanya ongkos cetak. Tapi saya donasikan 200 buku untuk paroki. Ya, lalu
Pastor paroki mau dapat apa? Mungkin lebih secara pribadi, tapi karena pastor paroki juga. Saya tidak punya apa-apa yang lain lagi. Ya. Selain satu rosario istimewa. Rosario dari Vatikan. Rosario khusus Rosario khusus dari Santo Yohanes Paulus II.